jiwa saya bahwa satu, kata bapak saya, kejujuran itu akan membuat perutmu kenyang nanti. Jadi sering waktu lah akhirnya. Ikut siapa sampai jadi om saya di sana? Oh, Om saya di sana kan. konektor? Ya, adiknya ibu. Oh, konektor atau supir? Makan itu om, yang enak itu udah sesuatu yang luar biasa. Mungkin waktu itu saya stres ya, stres kok begini amat, sedih, tapi jadi kenangan indah. Sesuatu dan saya sama bapak ini sedikit rada sering stres, tapi saya selalu sama bapak saya. Unik kan? Kenapa? Bapak saya prinsipnya kuat. Jangan pernah merugikan orang. Dan kamu harus jujur, tekun. Itu aja modal kamu. Turunan kita. Wow. Om nih, ini banyak hikmah yang diambil. Pertama, Om mengutip dari bahasa orang tua. Jujur, kerja keras. Tapi jujur, Om tekun, kerja keras. Jujur, tekun, Kerja keras. Lalu saya mengambil bahasa Om yang selalu Tuhan hadir. Hadir. Kemudian ini kembali ke jadi maka pasti itu katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam warga Garut, berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini alangkah bahagianya karena studio kami didatangi oleh Sultan, di mana beliau adalah sahabat saya mengenal beliau 2007. Belum begitu akrab karena beliau kerap berada di persimpangan dikala politik di Kabupaten Garut itu sedang manas-manasnya terkait birokrasi yang dipandang ada satu masalah. Saya kerap melihat beliau sedang berdiri dekat pagar, kadang-kadang beliau sedang menelpon seseorang. Belum lama ini beliau pulang dari entah pelesiran atau rapat bersama jajaran direksinya terkait perusahaannya, karena beliau mengirimkan foto sedang berada di kapal pesiar. Kita langsung saja nih, Pak Yusuf Supriyadi, saya memanggilnya Om Yusuf. Selamat malam. Selamat malam Om Tata. Selamat malam juga Om Tata yang awet muda dan sekarang sudah kelihatan sehat. Om Dan ya. harus optimis sehat. Amin, amin. Harus sama? Om juga awet muda nih. Baca dong. Apa itu? Jadilah pribadi yang menyenangkan. Bisa. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Apa tuh filosofi ini ya? Filosofinya saya beli kaos ini pertamanya di online ya. Kalian ini ada kata-kata yang unik nih. Nah, kebanyakan kita itu kan, saya pribadi tentu menyebalkan orang. Nah, ketika lihat ada kaos ini kan, wah, saya harus begini. Beli lah. Sengaja tak pakai sini. Satu ya? Satu. Kenapa nggak bisa lebih 1, 2, 3? Kalau 2, 3 nanti punya yang lain. Oke. Om, kemarin dari mana? Liburan atau apa nih? Nah, kita kebetulan ada kegiatan di asosiasi. Oke. Grup kita ada di asosiasi Real Estate Indonesia. Kita ada di Himbera, yang perusahaan kita sendiri. Jadi kemarin itu ada kegiatan di Bali yang rapatnya pertama adalah di Westin Resort Hotel, 1 hari sampai malamnya. Lalu siangnya kita rapat di Aris, malamnya kita di kapal pesiar. Sambil rapat sambil di kapal pesiar ngobrol-ngobrol. 1 malam sampai jam 12-an. Itu kapal pesiarnya jalan lah, tengah lautan, balik lagi. Rasanya gimana sih Om? Saya pernah naik ke kapal. Kita naik 3 kali ya.
Itu merasa nggak goyang ya? Nggak. Merasa apa? Terasa di darat aja. Enggak, karena dia rata ya. Ah. Kalau besar ya. Tapi pulang naik pesawat. Pulang di pesawat bisa jalan kaki. Ini saya pernah diajak beberapa tahun lalu waktu Om sedang menggarap proyek perumahannya di Cicalengka. Jalan grup kita. Itu berapa unit waktu itu? Kurang lebih di 2000 sekian ya. Sudah beres? Belum, masih Belum. 60%. Wow. Terus selain di Cicalengka di mana? Om? Kalau itu bro, kalau kita sendiri Garut sama Bandung ada, dan Tasik juga ada, Banjar ada. Ah. Begitu Om. Terhitung. Kalau yang invest ya ada beberapa di kota lain. Oke. Itu terhitung berapa ribu rumah yang Om bangun nih? Waduh, itu Om. Sampai lupa. Aduh itu. Bangun dijual lagi. Saya ini basically-nya adalah pedagang, penjual. Oke. Dari semenjak dulu itu ketika kita masih sekolah pun, waktu itu SMA sudah jual es, jualan es. Kulkas dulu kan aku kan. Oh ya. Dulu saya belum masuk Om. Ah. Kamu. Nah, ngambil es masih di jauh dari rumah kita lah. Oke. Kan seperti itu. Nah, sebentar Om. Om asli Jawa ya? Saya asli, ibu dari Sragen, bapak dari Solo. Ibu Sragen, Bapak Solo. Ya. Oh. Satu kampung dengan satu daerah dengan Pak Presiden. Kalau keluarga kita, keluarga bapak di Nusuan. Nusuan itu ya ada sih adiknya yang di Sumber. Sumber itu lingkungan Pak, rumahnya Pak itu ya Pak Jokowi ya. Jadi adiknya bapak di sini. Itu jarak berapa dari kampung? Paling sekitar ya 10 menit 15 menit. Itu satu daerah. Kalau pabriknya paling ya sekitar 7 menit. Pabriknya Pak Jokowi dekat, kemudian kita mau pulang boleh. Oke. Om nih, kan saya mengenal Om ini sudah menjadi besar ya, sudah besar lah. Belum lah. Yang besar kan hari tamu. Ukuran di Garut Om. Iya. Nah, Om pernah mengisahkan saya bahwa tidak ujuk-ujuk apa perusahaan yang di bawah bendera Nazar Buana ya? Iya Najar. Najar. Ini anak saya nih. Anak saya ini. Ya. Ganteng kan? Ganteng Saya sekali. berhasil. Apa tuh Tuhan memberikan satu keberhasilan saya salah satunya apa tuh perbaikan keturunan. Namanya Nazar. Subhan Muhammad Nazar. Subhan Babat Nazar. Iya. Nazar itu dari anak. Nazar dari anak. Oke. Ada janji dulu. Berarti anak dulu baru perusahaan keluar. Oh, kalau ya enggak dong. Ah. Kita bisnis dulu, baru baru nikah, kerja, nikah, bisnis, lalu baru punya anak. Kalau nanti nikah udah punya anak repot. Om nggak perlu jangan dulu cerita tentang kesuksesan ya, tapi bagaimana penderitaan Om di masa lalu yang katanya harus turun naik sebagai kernet. Iya. Saya dulu juga sama di Jakarta Om. Kebanyakan Kebayang? di itu ya. Saya di Jembatan 5. Oh Jembatan 5. Saya di Cengkareng. Oh Cengkareng. Kita sama-sama Jakarta Barat Om. Jakarta Barat. Dan waktu itu kita ngobrol kan di laptop. Oh iya. Waktu HUT 17 Agustus yang keberapa lo? Yang Kalau nggak salah 2019. ya ke-7 75 ya? 75 betul. 75 ya? 74. Ya, Kita istana Masa-masa selalu. Tapi itu Jakarta Pusat kan. Iya, tapi kan lewat kan? Lewat. Nah, kita lihat-lihat. Nah, bagaimana bisa jadi kernet itu Om? Mikrolet kan? Ke Kopamijaya dan PPD, PPD Kopami. pernah. Sekarang sudah nggak ada. Kopamijaya kalau nggak salah masih ada ya? Nggak ada. Kalau nggak salah nih, Oh, iya. karena udah lama. Kalau tapi Prima Jasa, bukan Prima Jasa, Mayasari. Mayasari. Sama apa tuh pernah Tangerang Kota ya. Ah. Jadi gini Om, kita itu kan bapak saya tuh dulu kan kerja ya di salah satu lembaga yang bagian logistik bawah di Jakarta, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tapi karena suatu prinsip hal pribadi lah, bapak akhirnya memutuskan untuk resign. Entah itu desainnya seperti apa kita nggak tahu ya, karena ada prinsip hal yang mendarah daging dan sampai saat ini di jiwa saya bahwa satu, kata bapak saya, kejujuran itu akan membuat perutmu kenyang nanti. Oke. Jadi bukan saat ini, gitu kan.
tujuan utama untuk membuat perutmu kenyang itu nanti. Seperti itu filosofinya. Artinya walaupun bapak saya pulang ke kampung dan kebetulan bapak saya adalah kakek saya, salah satu pejabat di kampung, kepala desa di situ. Kalau kepala desa dulu kan lama. Oh ya. Ya, naik yang buyut saya juga sama. Jadi generasi dari bapak ini kebanyakan hampir pejabat. Kalau dari ibu adalah kebanyakan bertani dan atau pedagang sekarang. Nah, saya ada dua darah yang secara prinsip genetika adalah kepemimpinan, leader, dan ibu saya darah dagingnya adalah wira swasta, pedagang. Nah, waktu itu kita berjalan SD nyaman, SMP, kemudian saya SMP 2 waktu itu negeri Di Solo. di Molong, Sragen. Oh, Sragen. Karena tinggal di sana. Karena bapak punya rumah warisan itu. Dari berapa saudara Om itu anak bapak itu? Anak bapak 5 ya, 6, 1, 6. 6 kalau salah. Ya 6, meninggal 1. Om yang ke? Saya yang pertama. Yang pertama. Ya. Wow, cikal. Nah, Sulung. SMP masih kemudian di SMA bapak dagang waktu itu ke luar kota dan terjadilah turbulensi bisnis, tertipu sehingga semuanya jadi berantakan. Oke, lanjut. Ya. Nah, akhirnya bapak jatuh dan di SMA itulah mulai tragedi kita goyang. Saya pribadi ya goyang. Oke. Karena Bapak jatuh Om waktu itu sekolah di SMA. SMA. ya SMA. Oke. Kelas 1 semester akhir ya. Down lah kita akhirnya uang SPP nggak bayar. Naik kelas 2 dan dari down itu kita ranking dari 44 itu saya ranking 42 lah. Oh. Kalau Dari dulu, 44 siswa, ya. Om ranking 42. Ya. Ketika di bawah. Naik, tetap naik. Tetap naik, Tetap ya. naik. Nah, kelas 2 semakin kitanya frustasi. Tapi awalnya ranking Ya kelas 1 ya tetap kelas 18, 20. Karena itu tadi. pas jatuh itu Ya. di ujung ya. Karena kan kita udah langsung, itu naik kelas 2, ikut naik. Nah disitulah mulailah SPP dan kamu bayar, sepatu juga sudah, intinya sudah cuman satu juga dikaput sama Rapia. Celana ada gambar Rolling Stone-nya di belakang. Itu tren itu Pak. Bukan kemiskinan. Akhirnya berubah Om. Oke. Dari orang yang tadinya punya rajin baca dan sebagainya, akhirnya buku 1. Karena melihat situasi kondisi, karena kita masuk sore kan juga buku 1 masukin. Nah tiba-tiba semester akhir lah, kita bareng sama bapak waktu itu naik sepeda. Kapan ya bapak punya anak juara dipanggil di kelas? Di situ cuman itu aja bahasanya. Saya bilang, Pak, kita SPP belum bayar, jangan terbatas, kalau kamu pintar kan beasiswa. Itu bahasanya. Akhirnya saya belajar, rajin baca lagi, bla 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 bla. Yang tadinya dari 40 sekian, 40 naik turun, 15. Turun. Nah, di situ ya cuma buku 1 tadi. Ya. Saya terima, kalau saya begini tambah parah nih. Akhirnya dengan belajar itu saya jadi paham, ngerti. Akhirnya teman-teman perempuan pada bantu nyontek, kita ditulisin, kita baca, baca Om saya. Kalau baca dari dulu hobi ya. Dari situ akhirnya naik. Kelas 3 naik kelas 3, saya setiap semester itu saya langsung Jakarta Om. Jadi kenaik PPD 913. Wah. Kenaik tembak, Om saya kebetulan supirnya, Om Sukam. Cililitan. Kalideres Senen. Kalideres Senayan. Kalideres Senen. Oke. Seren. Terus. Rokok. Nah, dari hasil itu kita sambilkan untuk bayar SPP. Itu tahun 80-an ya. 80-an, sekitar 80, 87-an. 87, 88. Sering waktu lah akhirnya kelas Ikut 3. siapa sampai jadi Om saya di sana. Om Oh, saya di sana kan. konektur? Ya, atau- adiknya ibu. Oh, konektur atau supir? Kenaik tembak. Konektur. Enggak, Jadi Om. sudah terdiri. Omnya Om? Supir. Oh, supir. Supir. Kalideres Senen. Kalideres Senen Kalideres. Lewat Grogol. Ya. Dari uang itu tak ngumpulin untuk bayar bantu SPP. Akhirnya alhamdulillah kita juga naik kelas 3 semester. Oh, itu tuh waktu liburan ya? Ibu, saya habis tes hari Sabtu itu langsung berangkat. Langsung berangkat. Itu langsung berangkat. Karena kita harus bantu ya. Dari situ kita akhirnya teredukasi. Om. Dengan sendiri saya ditempa.
Bapak saya dulu orang kecukupan, bapak. Oke. Kalau ibu, kebetulan anak pertama juga sama. Gitu kan. Anak pertama dari 9 saudara kalau satu ibu. Kalau bapak kan orang kecukupan, jadi ya bapak mandiri jiwanya, sama seperti saya sekarang. Jadi walaupun untuk bapaknya kecukupan, nggak minta sih bapak enggak. Nah akhirnya semester akhir saya bisa buktikan apa yang diinginkan bapak. Saya juara umum 1. Wow. Kan di situ di SMA itu. Ya. Tapi SMA sekarang udah nggak ada. Sudah diganti sih. Ya. Sudah Jadi selesai sudah. langsung ke Jakarta lagi. Selesai saya sekolah kursus akuntansi manajemen dulu. Oh. Akuntansi di Solo. Kemudian saya di tempat adik dari bapak saya, ponakan. Di sana itu jam 3 10 udah bangun, jam 5 udah bangun, ngepel, bersihin mobil. Lama-lama kita kalau begini berangkat ke sekolah naik sepedanya serendol rantai. Ketemu makan itu om, yang enak itu udah sesuatu yang luar biasa. Mungkin waktu itu saya stres ya, stres kok begini amat, sedih, tapi itu jadi kenangan indah. Sesuatu hal yang buruk masa lalu akan menjadi kenangan indah masa yang akan datang. Bila mana kita bisa menuntaskan apa yang menjadi harapan kita. Cita-cita saya dulu jadi penerbang, Om. Jadi penerbang perdagangan. Lucu kan? Hidup itu lucu. Mau cari yang sempurna nggak ada, Om. Terlalu kalau kita mencari sempurna sombong nanti. Kesempurnaan cuma milik Allah. Oke. Nah dari situ, nah, akhirnya saya kebetulan ujian nasional lulus dari kurang lebih 28 orang, 3 yang lulus termasuk saya. Saya waktu itu mau kuliah juga, sudah daftar juga. Cuman kalau lihat situasi kondisi begini ya saya mending mundur. Saya kira kabur ke Jakarta. Tanpa pamit bapak, tanpa pamit om saya. Tahu-tahu bapak saya sudah sekian lama baru tahu kalau saya tidak ada di Solo lagi. Saya ke Jakarta. Pulang dulu kan digebukin kan. Bapak saya tegas om dulu. Berapa tahun di Jakarta? Berapa bulan ya waktu itu? Pas saya pulang karena kan saya punya bibi, adiknya ibu saya itu udah seperti ibu saya kedua. Oke. Adiknya ibu. Ya. Di situ saya betahnya. Adik itu udah, karena dulu waktu sekolah udah sering ibu bantu juga, bapak bantu juga kan juga. Waktu masih saya di SD, SMP itu bibi saya sudah di SPG. Sebenarnya apa SPG ya? SPG. Oke. Di Jakarta usaha juga? Bibi saya dagang di Pasar Cengkareng 1, di samping Daan Mukot di Pabrik Gelas 1. Dan itu kalau di pasar itu sekali ke pasar kalau hujan lumpurnya begini loh. Kita nggak sayangin. Pasar apa itu? Pasar Cengkareng. Pasar Cengkareng. Jadi jam 3 itu udah di sana. Ya lumpur segini, hitam tuh lumpur. Gitu. Tapi sekarang nggak ada. Makanya kalau kita harus berkeluh kesah sekarang, apa yang kita keluh kesahkan gitu. Nah, kenapa bisa di Garut nih? Nah kebetulan saya sama bapak ini sedikit rada sering-sering. Tapi saya selalu sama bapak saya. Unik kan? Kenapa? Bapak saya prinsipnya kuat. Jangan pernah merugikan orang. Dan kamu harus jujur, tekun. Itu aja modal kamu. Mau kerja keras kamu makan. Enggak ya enggak. Itu ya prinsipnya. Makanya saya kalau ingat bapak saya dan almarhum meninggal itu di Bromes Om. Dan itu, di sini ya? Ya, di waktu itu Bandung? masuk di rumah sakit ini nih. Rumah sakit apa tuh? Yang baru tuh, yang Anissa Queen. bukan. Yang dekat Samsat. Intan Nusada. Kita bisa ada di situ 1 hari 1 malam karena Berarti baru-baru ini ya? Ya, baru berapa tahun lah. Karena dibawa ke Bromeos dan harus dioperasi, gagal. Akhirnya minta bekal 2 hari kurang lebih, 2 hari 2 malam, 100 juta lebih. Bapak rupanya, kamu tahu, coba nih gitu. Gitu, seperti itu. Saya selalu sama bapak saya. Dan ibu saya juga selalu sederhana, gak banyak cincong dan selalu mendoakan. Itu dimakamkan di Garut atau di Solo, di Sragen. Oh, dibawa ke sana. Iya. Nah, proses itu kita di Garut itu kemudian saya kan kerja beberapa ke tempat. Kalau di bibi saya pasti akan selalu ingat karena
Saya salah satu ponakan seperti adik yang paling nggak memberikan kontribusi sukses sampai sekarang. Bibi saya. Sukses sampai sekarang? Sukses sampai sekarang. Jadi saya dulu bantu itu dagang dari nol. Terlalu, Pak, yuk semangat, Pak. Jadi nggak, mau berangkat pakai mobil, nggak ada mobil, sepeda, ontel jalan. Pernah sering itu kita. Itu Bibi ya? Bibi, sering kita. Dan saya nggak pernah digaji, masih. Masih ada sekarang? Saya nggak pernah minta gaji. Sampaikan Om ke Bibi. Salam. Boleh, ini adik dan ponakan serta anak boleh sekarang ada di sini di Garut. Dan boleh sama Om the best karena di situ saya banyak belajar. Lanjutkan. Nah, saya beberapa kali hampir pernah mau ke Giles kontainer untuk pakai, ingat saya belanja itu kan Ciki itu sampai ke atas sama sepeda. Tiba-tiba ada bus lawanan dunia, beng, Belanja pakai sepeda. sepeda kontainer, ngecengkang beleng gitu kan, sering gitu. Dan nggak pernah ada gengsi, nggak ada gengsi, seneng waktu itu, seneng aja seneng. Ya seneng dalam konteks gimana ya, nggak ada pilihan. Hidup kan kalau banyak pilihan pusing. Oke. Sering Om ya, kayak gitu dah. Langsung suatu saat kita pakai Vespa, habis dicuci waktu itu. Saya mau ke Cengkareng, mau belanja juga. Tiba-tiba rem injek blong. Ada kontainer lagi muter tuh, tak rem blong. Motor tuh muter, masuk ke kolong kontainer. Itu masih dilindungi Allah. Itu kalau nggak Allah lindungi udah pasti mati ke Giles kontainer. Itu belanja waktu belanja ya? Pulang Mau belanja? belanja. Mau belanja. Mau belanja. Ya karena kita nggak pernah itu. Yang unik ingat saya baru bisa mobil kan dulu ada mobil Denon tuh yang lampunya bulat tuh. Ya. Macet dibawa derek. Pertama kali bisa nyupir, pertama kali dibawa derek. Dan ada kenangan indah di situ. Nah, oke dari situ udah suka dukanya ya. Kebetulan di Bibi itu nggak pernah minta gaji dan nggak pernah menanyakan gaji. Ilmu yang kita dapat. Dan kalau nggak punya duit saya dagang asongan, ngamen, ikut kenek. Kalau nggak di Kopawijaya ya di Mayasari. Kalau nggak di Mayasari di Ele. Kalau nggak ngamen. Gitu. Ada dulu sering jadi kenek di itu sering ketemu tuh namanya Esther dulu kuliah di Atmajaya kalau salah. Jadi, baik tuh yang Chinese sering diskusi ngobrol gitu. Nah itu udah dari situ akhirnya kita mencoba untuk melamar beberapa pekerjaan. Yang pertama dari Surya Toto Indonesia, pabrik saniter punyanya orang Jepang, Toto di di Tangerang. Lalu keluar, lalu saya di Wintertech juga sama, nggak betah. Waktu itu kita ikut-ikutan di buruh juga, nggak betah situ keluar. Lalu saya di advertising pernah. Lalu di Pimpom pernah, yang terakhir saya di Wing. Di Wing? Soklin. Kemudian itu besar ya? Ya, itu perusahaan multinasional. Kemudian pemiliknya itu selalu memberikan motivasi Om. Kalau mau usaha jangan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi nggak usah dibatasi ruang dan waktu. Karena beliau sukses di Wing itu ya dari pabrik sabun dioplok-oplok keliling pakai sepeda. Itu membuat inspirasi saya. Dari situlah kebetulan saya di situ, teman-teman saya banyak kan dulu banyak sainsnya, jadi kita sudah biasa terkomunikasi sama lingkungan kita ya. Dan sampai sekarang kita bersahabat dan masuk di grup karena kita nggak pernah masalah. Nah karena di Wing lah cikal bakal Di Garut. Kebetulan saya pegang Priangan Timur. Gitu Om, dan saya orang yang lucu di situ, masuk siang pulang siang. Itu tugas di Priangan Timur, tidur di Priangan Timur juga? Ada mes. Kalau dulu enak Om kita kerja. Gajinya gede, ada uang makan, ada uang transport, ada insentif, ada uang tidur juga dikasih. Ya. Jadi kita lumayan lah, mobil dikasih gitu. Mobil dikasih juga? Iya. Ya. Terus gitu. Bertemu dengan mamanya Najar itu? Kebetulan dulu Garut tuh ada yang berhentikan. Saya menggantikan sementara sebenarnya. Nah itu. Kalau pacar dulu banyak di Tasik.
Kok banyak, ada di Tasik. Banyak pacar banyak di Tasik. Gitu. Oke. Dan ketemu mamanya Vira ini juga apa tuh ada cerita yang kita pun dulu pernikahannya kan karena bos nggak tahu saya itu siapa. Saya tanya, ketangkap lah pacaran. Datangin ke bapaknya, Pak saya senang sama anak bapak, boleh nggak nikah? Wow. Wah ini masih sekolah begini. Nah, kita kan nggak tahu ternyata kan kalau udah ada tunangan ya kita kan nggak tahu. Udah terlanjur senang. Tapi kan saya gini jodoh saya ini. Gitu. Akhirnya tak bawa kabur lah. Oh dibawa kabur. Simpen di Tasik di tempat Pak siapa ya? Wow. Di tempat teman saya tuh orangnya nih Om, agamanya kuat. Pak Mustajib gitu. Ya. Kita simpen di sana dulu. Dah temenin sama istrinya ya tolong Pak. Ini di itu apa tuh? Kan Pacar sih. mertua Om itu salah satu pengusaha besar di Guntur ya. Iya tapi ya betul. Eh, Kakak-kakak saya. Kenapa begitu beraninya sampai bawa kabur anaknya? Ya itulah kelebihan saya. Yakin itu jodoh saya. Itu berapa lama? Itu ada ya lama lah 2 minggu lah. Dan itu terjaga. Tapi disusul dicari. Ya kan kita bikin skenario. Jadi ada peristiwa yang luar biasa dan tidak mungkin akan terjadi pada yang lain. Wow, ini anak-anak muda nih perlu menggali nih. Kemudian akhirnya direstui lah untuk menikah. Ya kita surat-suratan, kalau misalnya itu lihat dari jendela, titip surat taruh di bawah, tutupin batu, sambil tukang es nanti diambil besok lah ya. Telepon rumahnya udah udah dicabut. Oh. Satu-satunya komunikasi di situ. Dan akhirnya saya menggunakan udah kita pergi saja, bikin drama sekian. Oh. Dan baru kita buka di sini nih. Tapi tidak kawin lari ya? Ya enggak lah. Enggak. Resmi lah. Masalahnya nggak ada yang kawin lari ya? Iya. Masa kawin lari? Nah dari situ akhirnya kita tak bawalah ke Jakarta karena saya tugasnya di Jakarta. Dan alhasil kita pun di Jakarta juga langsung minta di Tangerang. Tangerang pun kebetulan saya juga babat alas pertama kali dan kita memberikan satu konsep dan UKA yang dulunya cuma 6 mobil, sekarang sudah ratusan mobil dan punya gudang ini. Itu seperti itu. Nah, lalu kenapa bisa kecantol jadi harus menjadi developer? Begini, ketika itu saya kan kebetulan dan istri dagang di Jakarta, saya kerja di Tangerang ya. Kebetulan setelah itu. Nah, waktu di Jakarta, nyonya di Jakarta belum sekaya ini ya? Ya bibit-bibit itu kan udah ada. Baru bibit gitu kan, kurang ajar nih. Gitu deh. Kembali Om, Tuhan memberikan satu kelebihan pada saya itu apa yang saya inginkan itu selalu nyata. Gitu loh. Itu yang saya rasakan loh ya. Nah, saking Allah semuanya karena Allah ya. Satu, saya diminta untuk pulang ke Garut dan waktu itu saya langsung mengundurkan diri karena istri nggak betah, karena dagang nggak fokus nggak. Itu akhirnya tetap begitu aja. Jadinya kita pulang. Ya di tempat apa tuh bibi satu ya manggulin ya biasa, manggul terigu. Masih manggul Oh itu iya. ya. Kalau di toko kan begitu. Saya nggak ada batas dengan karyawan yang lain. Nggak ada batas, nggak Nggak ada ada batas. juga ya. Walaupun toh saat ini bibi saya dan udah seperti orang tua saya sendiri, nggak ada batas, nggak malu. Nggak malu. Kenapa harus malu? Kalau saya mencari uang nggak halal, malu itu wajib. Nah itu satu. Nah akhirnya pulang di sini. Saya punya dapat pesangon, saya belikan toko di Wanaraja waktu itu. Oh di mana aja buka ya? Dulu ya. Pertama kali kita di sana. Toko kebangun nggak punya duit. Nah, mertua saya kebetulan dagangan waktu itu kan begitu Pak ini kalau begini gimana ini nanti dagang nggak maju lah. Nah gitu hubungan ke Jakarta karena teman-teman kita relasi kita. Ayo bang kita itu Pak nebus barang nebus lah ke Jakarta tabus terus tak tawar-tawarkan ke semua pedagang yang udah saya kenal dulu karena jaringan di sini. Dan itu saya manggurin sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Karena pegawainya cuma 2 waktu itu. Dan masih karena dulu belum ini sih ya. Masih umur 19 tahun 20-an. Ngikut manggut dan mukanya ya kayak monyet itu. Jadi anak saya nggak tahu di pembelajaran. Dan itu saya laluin berbulan-bulan. Berbulan-bulan.
Karena saya satu pengen orang tua dari istri saya dan mertua saya itu proses dagangnya siap untuk bertanding dengan siapapun. Itu kurang lebih tahun 97-98. Di situ Om. Jadi dari situlah mulai kenal semuanya dan dari situ mulai terigu pertama. Mulailah jaringannya banyak dan harus bantu terus sampai akhirnya waduh saya punya masa depan kalau begini ya Pak. Dan saya dulu ketika kerja kalau berangkat ke kantor tuh ada truk yang selalu parkir di toko beras itu. Pagi-pagi saya sampaikan kapan ya saya bisa begini. Dan itu terrealisasi. Wow. Itu di Wanaraja di mana? Di pasar? Di pasar. Oh di dalam ya? Di depan yang ada ke timur ya. Oh, sekarang masih ada? Sekarang udah jual. Oh udah dijual. Kan jatuh. Oh jatuh. Kita sempat jatuh juga. Nah, Om nih, waktu dijual di toko di Wanaraja ya? Iya, iya. Tapi cerita Om, kita kan pernah bertemu di tahun 2007-an. Iya, 2007. Saat itu Om itu ke bawah atau memang Om menjadi bagian dari demo-demo itulah? Saya ini kan basically-nya emang pedagang Om ya. Ya. Dari kecil saya dididik untuk usaha ya. Dari tadi di sekolah pun kita juga sudah dagang es lilin yang dulu ada agar yang es agar yang itu kan. Semua itu sempat karena ibu saya juga di sana juga dagang. Jadi kita nggak kenal kayak begituan sebelumnya Om gitu kan. Dan teman-teman, nah akhirnya tadinya saya bantu salah satu teman yang notabene adalah kerja di dalam bisnis, di dalam konteks rekanan pemerintah daerah, memberikan cerita ilustrasi di situ, akhirnya saya ke bawah. Dan saya nggak tahu, tapi jaringan saya di Jakarta kita banyak. Dan itu harus tak ceritakan seperti apa gitu kan. Nah akhirnya terbawa dan saya nggak pernah minta uang sama siapa. Itu menariknya Om. Gitu. Karena Om tahu kan waktu itu? Iya. Saya telepon bayar dulu berapa? 16 juta, 13 juta. Dan waktu itu usaha saya sembako, showroom, dan kita supplier supermarket kan di Indonesia. Begitu Om, nggak tahu gitu. Dan akhirnya jatuh. Drop 2000. Karena ditinggalkan ya? Ya tinggalkan. Asik di politik itu ya? Ya kita nggak tahu ya. Sesuatu yang dirasa kita ideal itu kan pasti otomatis kita nggak bisa begini Om. Jangankan kita mau bicara sempurna, kita mengatur diri kita sendiri saja belum tentu bisa. Contoh, sholat tepat waktu ya. Kalau nggak ada komitmen kuat, udah nggak mungkin. Jangankan tepat waktu, nggak sholat terus 5 waktu sehari 5 waktu aja. Itu kalau nggak ada komitmen nggak susah. Dan itu tak rasakan. Masa-masa itu tak rasakan itu. Malas, ngapain, nah gitu. Itu masa-masa itu, gitu. Nah, seiring waktu kan kita berpikir secara logik kedewasaan yang membuat kita semua berubah dalam konteks pikiran. Ketika saya posisi di zona nyaman dulu ketika sekolah di SMP itu zona nyaman. Zona nyaman, lalu di SD juga zona nyaman karena ekonomi juga kecukupan, segala rupa makan orang lain masih nasi jagung. Dulu dari ubi kita sudah nasi. Yang walaupun nasi saat itu nggak seenak sekarang ya. Terus kita nggak bersyukur bagaimana sih? Dulu harga motor berapa sih nggak kebeli? Gitu kan? Dulu harga motor berapa? Karena itu tadi. Gitu. Sesuatu yang disangka nggak enak pada masa itu akan indah pada masa lalu karena kenangan. Ini ya, jadi kenangan ya. Kenangan yang membuat tidak. Nah, masa-masa itu saja saya akhirnya terbengkalai, bisnis terbengkalai, bahkan rumah tangga pun berantakan. Saya pernah digugat cerai juga. Berdampak ke sana ya? Oh, dampak. Wow. Dan ini anak saya tanya nih. Digugat cerai? Tanya. Oh iya. Dan saya hadapin, sadar. Dan akhirnya tidak jadi. Karena materi gugatannya tidak. Tahan dulu Om, ini diperjelas untuk warga Garut. Di tengah-tengah pergolakan politik di Garut tahun 2007, 2006 hingga 2010, masa-masa era Pacing Pikri, kerap hadir seperti awal saya sampaikan bahwa Om Yusuf ini kerap hadir di aksi demo. Ikutlah. Ikut ya. Ikut-ikutan. Dan beliau tidak pernah meminta biaya ke orang lain. Dan saya nggak main di APBD juga. Pada nggak main di APBD ya.
Itu clear ya. APBN di mana? Hingga sekarang ya. Sekarang. Nah, Mau minta komentar nanti. tapi basic beliau ini pure pedagang. Kita entrepreneur. Tapi akhirnya usaha Om bangkrut lah. Jatuh lah. Jatuh. Di 2000 berapa itu? 2008. 2008. Ya. Lalu komitmen untuk tidak meninggalkan dunia pergerakan. Waktu itu pilihan saya cuma satu, bahwa bisnis saya harus kembali ya. Alhasil karena teman-teman kita banyak, akhirnya saya diminta untuk distribusi 9 bahan pokok yang 1 tahun, alhamdulillah waktu itu karena nggak punya modal. Ya. Nah ini untuk adik-adik yang masih muda-muda nih, termasuk anak saya lagi tak skill up nih. Dia nggak punya duit ya gitu kan, tahunya gaji dari kantor aja. Orang itu kalau udah nggak punya duit itu disangka itu neraka. Padahal saya itu bukan nggak punya duit, utangnya banyak, duit nggak punya. Utang banyak, duit nggak punya. Nah, dan itu pernah terjadi pada diri saya. Dan anak saya pun sampai nyari paku untuk bekal sekolah. Saya sudah tanamkan ke anak saya nggak boleh minta kepada siapapun kecuali mbah yang dari saya. Nah, ini tanya nih, pernah nggak nyari paku? Hah? Untuk bekal sekolah kan? Wow. Ini tanya. Diulangi lagi Om, anak disuruh nyari. Bukan disuruh, dia sendiri inisiatif. Saya sampai nangis waktu itu, karena udah terbiasa nggak pernah kekurangan kan. Ya. Tapi jiwa yang bapak saya tanamkan itu masuk di dalam kepribadian saya sampai detik sekarang. Nyari paku. Dan saya juga bergerak di mendirikan organisasi yang juga anti pungli. Saya inisiator dan pendirinya, MOU-nya sama Satgas Cyberpungli Pusat. Nah, udah selesai aja di situ, biarin itu udah bergerak anak-anak kan gitu kan. Seluruh Indonesia, nggak cuma di sini saja. Nah, anak saya ini ngobrol, ini buat apa? Nah, nyari paku-paku yang bekas dibakar bannya ya. Gitu Om. Sampai segitunya. Diambil lalu dijual. Gak tahu jualnya kemana tuh tanya. Dijual lah. Tukang rusukan. Tukang rusukan nih? Iya, dekat rumah. Berdua sama adiknya yang sekarang kuliah di Uniga, baru masuk. Begitu. Padahal serba kecukupan ya. Jadi ini serba kecukupan. Sampai biasa kuari korban itu pun anak saya yang nomor 3, Papa udah bangkrut ya, kata orang teman-teman itu. Ya enggak, ya mungkin sekarang, tapi insya Allah bangkrut. Dan alhamdulillah cuma 3 bulan. Saya yakin Tuhan akan hadir, walaupun toh banyak orang yang mau menawarkan sesuatu pada saya, yang saya juga masih dalam tanda kutip nggak mau nantinya ada problem di kemudian hari. Ya kita profesional saja, alhamdulillah. Om 2008 bangkrut, menurun ya usaha, boleh dibilang bangkrut, lalu bangkit lagi di tahun mana? 2008 bulan 4. Masih di tahun itu? Tahun itu. Jadi bangkrutnya sebentar? Sebentar. Dikasih tempelan, kamu nih cari yang sempurna saja. Gitu. Dari situ saya mulai menyadari bahwa jadi Tuhan menampar saya. Nampar dalam konteks memberi peringatan. Kamu jangan pernah mencari yang ideal, karena yang ideal itu hanya milik Tuhan. Kamu jangan cari yang sempurna, karena kesempurnaan itu punya Tuhan gitu, punya Allah gitu. Udah itu aja. Akhirnya dari situ kita mulai down. Kalaupun itu cuman teman-teman lihat ya. Tapi di bisnis perumahan itu sudah belum. Oh, belum ya. Belum. Waktu itu bulan itu juga, tahun itu juga saya alhamdulillah alhasil sudah bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya yang notabene adalah utang bank nggak selesai. Wow. Showroom tapi udah mulai tutup. Carrefour juga mulai berhenti. Tapi yang penting kewajiban saya semuanya tidak ada yang menjadikan beban siapapun. Dan alhasil semuanya baik-baik saja. Sudah hutang diberesin? Beres. Lunas semua? Alhamdulillah waktu itu. Ratusan juta? Ya. Dalam jangka berapa tahun itu? Berapa? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Okay. Begitu Om. Ini ada
perjalanan ke properti ini ya. properti. Nah dari jatuh itu Nah, properti gini, awal saya bantu teman itu mobil saya hilang, bangun salah satu perumahan nggak mau tak sebut namanya. Di situ urusan duit juga sama ketipu lah. Saya ini nggak pernah punya negatif thinking pada orang, lalu saya ucapkan sebelum saya lihat bukti dan kenyataan sendiri. Itu uniknya saya. ya. Gitu. Kalau ngomong ketipu banyak bisa miliaran Ah, sampai sekarang gitu. Dan saya tahu orang ini yang nggak jujur, ada buktinya, saya nggak mau lapor. Biarkan dia dihukum oleh perilakunya sendiri. Dan itu banyak terjadi. Gitu. Nah itu prinsip saya. Akhirnya 2008, 2009 saya panggil orangnya, lalu dia nyodorin bahwa ada pekerjaan yang seperti ini. Saya bilang ini masalah juga saya bayar saya sendiri, tapi nggak jadi masalah, yang penting selesai. Alhasil selesai. Terakhir mobil saya hilang tahun 2004 waktu itu SS di Bandung. Dia juga yang minjemnya gitu kan. Jadi ada hitung-hitungan selesai, pakai asuransi dan nggak jadi masalah. Oke, dari situ akhirnya pas saya 2009 itu ditawarin tanah di Margawati waktu pertama kali itu. Berarti perumahan di Margawa itu pertama? Iya yang pertama, 53 unit. 53 unit. Nah dari situ Om, kita duit gak ada ya, itu 2,5 juta. Dari 2,5 juta, bener. 2,5 juta. 2,5 juta. Membangun rumah 53 unit. Kantor ngontrak ngutang, kontraknya. Terus aksesoris kayak begini ngutang. Lalu bikin iklan ngutang. Nah, kembali di kepala kita dikasih kelebihan Allah, Tuhan memberikan kelebihan pada kita tuh untuk mengatakan, Om lihat deh, kayak siapa tuh yang punya Bank Mega, Hairul Tanjung, Ya. dari apa? Coba dari mesin fotokopi. Banyak pengusaha-pengusaha, baik itu yang punya Microsoft ya kalau salah, yang apa tuh, yang dari garasi mobil, itu inspirasi kita semua. Dan banyak pengusaha-pengusaha sukses dulu itu dari hal yang kecil, tadi Bos Bin tadi memberikan inspirasi juga kita. Dan sekarang anak-anaknya kan urusannya udah luar negeri semua dan sekarang merambah kemana-mana. Nah ini harus dituangkan ke anak-anak generasi-generasi kita gitu kan. Jangan mencari yang ideal deh. Gitu. Jangan mencari yang ideal. Jangan cari yang ideal dan jangan pernah mencari yang sempurna. Yang udah kita hadapin, yang itu kita nikmatin saja, kita jalanin dan itu kita kembangkan. Gitu. Yang kita hadapi jalani. Jalan. Kan nggak boleh mundur. Nah dari situ kita tukar pengalaman di sini kan, perjalanan hidup ya. Mungkin sisi-sisi pahit pun juga kita jalani, sisi senang juga kita jalani. Dari situ Om, dari 53 unit itu terus tumbuh berkembang. 2010 kena gonjangan lagi Om saya. Lebih berat lagi itu. 2010. Itu ya berjalan cuma. Tapi saya, perumahan di Margawati sudah? Ya tahap 3 yang kena saya. Tahap 3 itu bangunan udah mulai jadi, kita kena masalah problem karena kita nggak pernah membidang itu, dan yang nawarkan itu kita beli kayu. Yang nawarkan Om saya. Oh kayu ya? Ya. Om saya kerja di salah satu institusi kebetulan ada kegiatan yang silent. Jadi harus apa tuh? Ini beli ini kayu. Dan itu paling keras yang saya ada. Itu bener-bener udah semua dipertaruhkan. Tenaga, fisik, pikiran, keberanian di situ dipertaruhkan. Jatuh lagi nggak? Jatuh. Lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Dari 2008. Dari 2008. Lebih parah. Hutangnya bukan lagi ratusan juta tapi miliaran. Lek jatuh. Om join sama yang aparat negara itu ya? Jangan bilang enggak. Enggak. Saya yang bilang. Jadi situ Om, di situ. Jadi kan ada sesuatu jatuh, hutang kita miliaran. Dan itu membuat saya goncang beneran. Hutang miliaran. Gitu. Miliaran dan posisi kita sudah mau harus jadi. Down nggak? Putus asa nggak? Ya. Nggak. Walaupun tuh badan saya habis.
Saya turun drastis dari 75 jadi 68. Ya kurus sekali. Tapi saya optimis bahwa Tuhan akan hadir. Dan kembali ada yang nawari juga. Optimis Tuhan akan hadir. Tuhan akan hadir. Itu selalu. Karena satu, saya nggak pernah posisinya mau bikin orang. Konteksnya, gitu, dalam konteks materi. Gitu. Kalau pedagang itu kalau nggak bener, pasti saya udah banyak yang lagi dan sekarang juga ada di sini. Gitu aja. Gitu. Lalu bangkit lagi di tahun berapa? Saya Oktober tahun 2010, Oktober, November, Desember tanggal 25 itu saya dapat pertolongan Allah SWT. Tahu tanggalnya? Tahu. Itu momen yang nggak pernah saya lupakan. Yang selalu ingatnya. Saya ingat momen Tuhan. Apa pertolongannya? Saya pulang dari Jakarta bahwa ada yang mau support finansial ke saya dari tanggal 15 ya kita. Waduh ini berat nih. Saya bilang, cukup bahkan bisa lebih. Tapi enggak. Ditolak. Saya telat. Pagi-pagi tak telat. Enggak. Sekarang saya mau mencoba kalau memang Allah mau memberikan saya takdir yang memang harus memperbaiki dari sisi yang lain akan saya jalani. Tapi saya yakin, wah, benar. Saya cuma minta doa ke ibu saya. Saya masih kecil. Ya. Masih kecil. Nah, terbayarlah utang-utang yang miliaran itu. Ya kita, karena kan kita ini, kita memberikan reschedule pembayaran yang kita tawarkan. Ketika kita sudah ada kepastian, ya kita reschedule kan. Tidak langsung kan? Karena sebagian langsung kita seperti ini. Dan semuanya sertifikatnya udah pulang ke kandang. Wah, itu di tahun berapa? Semua tuntas ya tahun 2011 itu 2 sudah. Ya, selalu berikutnya yang satu lah. Dan yang lain. Ya balik keduanya. Di situ sisi-sisi. Nah, hal ini menjadi inspirasi saya untuk bertukar pengalaman pada semua ya. Tidak semua yang buruk itu menjadi satu keburukan. Tapi bagaimana kita bersikap untuk menjadi lebih baik yang tentunya dibutuhkan kuat. Yang paling penting adalah doa dari orang tua dan ibu. Doa dari orang tua. Jadi itu aja. Gitu. Kalau keluarga besok kita lihat keluarga meninggal selesai. Gitu, rumah tangga yang cerai masih senang waduh bercinta udah sempurna. Kita mulai berantem udah saling jelek-jelekin ya. Apalagi bercerai. Sudah tuh. Ya. Punya pasangan yang hobinya kentutnya diomongin. Tapi peristiwa 2008 Om pernah digugat? Ya. Sampai mana penggugatannya? Ya kita hadapin. Sampai akhirnya tidak jadi. Tapi nggak cerita soal kentut kan? Oh enggak lah. Enggak. Kalau materi intinya kan biar menjadi misteri aja. Om nih. Tapi harus disampaikan ya agar Ya, ketika seorang pasangan itu harus ada yang kuat. Kalau nggak ada yang kuat pasti berantakan. Harus ada yang kuat. Apapun badai itu yang dihadapi dan harus tetap berjalan. Untuk apa? Satu, untuk keturunan kita. Wow. Om nih, ini banyak hikmah yang diambil. Pertama, Om mengutip dari bahasa orang tua, jujur kerja keras. Tapi jujur, Om tekun, kerja keras. Jujur, tekun, Kerja keras. Lalu saya mengambil bahasa Om yang selalu Tuhan hadir. Hadir. Kemudian jangan mencari yang ideal, Dan jangan sempurna. mencari yang sempurna. Iya. Apa yang kita hadapi, hadapi dan jalani. Jalani. Ya, sudah ada. Oke. Nah saat ini Om selalu memutar video siapa? Gus Bahar. Om Tata tahu kan waktu kita di Jakarta, waktu ada investor migas, berapa nilainya? Saya lupa lagi. 300 triliun. Nah. Tahu kan? Ya. Pola pikir saya bagaimana, seperti apa saya harus maju dan harus mundur, berhenti dan harus mundur. Ya. Nah, situ. Waktu itu kita Saya tidak melihat nilainya, Om. Ya. Tapi sesuatu itu manfaat untuk Kita ketemu sama orang Australia. Iran. Oh Iran. Oke, warga Garut. Kemarin
di tahun-tahun sebelumnya saya diajak sama Om Yusuf ke Jakarta bertemu dengan Mr. Mahdi di hotel itu di Senayan Plaza. Plaza. Investor Iran menawarkan Investasi migas. masing-masing punya jalan cerita hidup. Saya atau warga Garut yang lainnya juga, apa yang disampaikan oleh Om Yusuf merupakan perjalanan hidup yang memang miris karena tidak semua orang mengalami utang yang begitu miliaran. Bangkrut, jatuh di 2008, bangkit lagi 2010, jatuh lagi beralih ke bisnis kayu. Hari ini menjadi hikmah yang saya takjub dengan beliau adalah ketaatan. Bagaimana selalu menyebut Tuhan hadir. Allah Subhanahu wa taala hadir untuk menolong. Ini yang takjub terhadap beliau. Nah, saya ingin cerita tentang keceriaan hari ini. Buah dari penderitaan, buah dari kenangan. Om punya mobil berapa sekarang? Berapa ya? Banyak Pak. Kacau ini. Ini orang kurang ajar ini. Tapi dulu waktu murah tidak terbeli. Tidak terlalu. Hari ini yang mahal. Itulah Allah itu punya rencana yang indah. Jadi kita jangan begini Om. Kita tuh selalu melegitimasi sesuatu itu berdasarkan pola pikir kita. Itu yang jadi masalah. Mengeneralisasi sesuatu. Kita nggak boleh melebihi Tuhan. Boleh mau rencana, boleh mengkritisi, boleh kita memberikan satu solusi. Tapi ingat, kita harus tahu itu gitu. Ingat kamu nih, jangan melebihi nih. Sombong nanti akhirnya gitu. Masya Allah. Nah, waktu 2005 sampai 2008 Om bermain-main melakukan Udah lupa keluarga, sudah lupa anak, lupa istri, lupa bisnis waktu itu. fokus untuk menjatuhkan kekuasaan. Enggak lah. Ini bahasa saya. Gitu kan. Nah, hari ini Om meninggalkan itu ya? Saya berpikir bahwa saya dilahirkan itu adalah orang yang mempunyai karakteristik bisnis. Yang itu lebih manfaat menurut saya. Kenapa? Karena jangankan untuk ngatur bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, bisa. Ngatur diri saya sendiri aja belum bisa. Masya Allah. Wah kita ngomong buat begini, wah di keluarga berantak, alamin berantakan kok. Begitu. Apakah kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang anak dari ibu bapak, seorang adik dari kakak-kakak, seorang manusia yang ada di lingkungan handetolan, sudah bisa memberikan pancaran satu magnet untuk satu perubahan diri kita, istri kita, anak kita, adik kita, keluarga kita, lingkungan kita. Waduh berat Ya. Karena kita selalu menunjuk kita pada orang lain, kita lupa pada diri kita pribadi. Coba kalau kita ini semua memposisikan diri menjadi baik semua. Semuanya baik. Yang jadi gaduh itu ketika tunjuk kita sering ditunjukkan pada orang. Masya Allah. Itu yang jadi masalah. Jadi tadi kembali, tidak ada yang ideal. Dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Itu harus kita sadari benar. Gitu. Bahwa saya waktu pas, wah saya nggak akan begini, nanti saya akan begini. Tuhan punya rencana lain, jatuh saya. Saya di properti lagi begini Om. 2009, 2010. Tiba-tiba dalam waktu hitungan bulan. Nonggeng, habis ya. Hutang malah tumbuh-tumbuhan, artinya ada satu kesombongan yang tidak terasa oleh saya. Sehingga melupakan bahwa saya itu adalah bagian makhluk Allah yang lemah juga. Itu. Nah, di sini yang harus kita merubah mindset. Nah, saya kenapa terus bahwa saya insya Allah akan bisa tuntas itu. Saya hanya telepon ibu, Bu, doain ya Bu ya. Doain ya Bu ya. Dan saya walaupun toh mertua saya kaya, kakak-kakak ipar saya kaya, dan orang tua saya mau jual tanah pun juga bisa. Boleh ditanya anak saya, pernah nggak minta duit ke kakeknya, omnya, pakdinya? Ini ada nih, makanya ada bawa. Pernah nggak? Sekalipun di rumah tidak ada beras, boleh tanya. Sekalipun. Kenapa? Saya mendidik hal-hal seperti ini itu menjadikan satu pembelajaran buat semua.
gitu, buat diri saya, buat keluarga saya, dan buat adik-adik saya, lingkungan saya, gitu. Nah, bukan kok berarti bicara saya dalam konteks satu kesepuhan, ya itulah kekurangan saya, gitu. Kekurangan saya di situ. Ini menarik Om. Jadi dikala Om menjalani bisnis itu kerap nelepon ibu ya. Sering. Bu, Kalau pas jatuh ibu, doain saya. Bu, doain saya, ya. Ada apa nih kamu kok ibu begini? Enggak, doain. Begitu aja. Dan begitu. Seperti itu. Saya tertegun ini. Gitu. Saya Yang selalu itu. paling berdoa saat setelah sholat, karena ibu saya sudah nggak ada. Iya, iya. Tapi ibu sambung ada. Iya, iya. Paling ibu sambung. Di situ Om. Jadi itulah proses demi proses akhirnya saya seperti ketemu banyak teman di luar sana yang ternyata juga lebih bisnisnya lebih besar, filosofi yang simpel-simpel, lalu konsep-konsep dasarnya adalah bagian perencanaan. Pertama kali adalah diniatkan, dipikirkan, direncanakan, dikerjakan, dituntaskan, dipastikan. Jadi begitu. Om lulusan SMA kan ya? Saya lulusan SMA dan sekarang lagi kuliah. Tapi apa yang sekarang sampai begitu memanage perusahaan yang hebat? Ya kebetulan gini Om, kita ini kan dididik dari pengalaman hidup Om. Fakultas kehidupan inilah yang membuat saya menjadi panjang. Ini fakultas kehidupan. Fakultas kehidupan itu Sudah selesai kalau dengan bangku sekolah Om. benar. Nah, di situ. Jadi akhirnya ya tadi Om, dari proses gocokan kehidupan saya inilah yang membuat saya tahan badai. Oke. Saya juga tidak merokok, kalau merokok kadang-kadangnya tertarik. Oh tidak merokok ya? Oh benar. Dan tidak narkoba, Oh, dan jelas tidak itu. doyan minuman keras. Wow. Dari dulu itu? Dari dulu. Belum pernah minum? Bir pernah sedikit, itu pun juga nggak malah nggak karu-karuan rasanya. Tapi merokok dari dulu? Dari dulu nggak. Dari zaman sekolah enggak ya? Enggak. Hingga saat ini? Badannya cuma bolos doang dulu. Oke. Gitu. Om nih, karena mudah-mudahan tidak puas Warga Garut, di season lain kita harus lanjutkan. Ini Om ini kakek dari satu cucu ya? Iya, satu cucu. Dan Sudah. saya pernah hajat, dan kotak yang untuk sumbangan simpen taklim nggak boleh. Nggak boleh. Hajatan. Ada kotak yang biasa orang ngasih. Kalau di undangan suka ngasih amplop ya. Itu taklim, tak simpen, tak tumpangin pot bunga. Ini fakta ya? Fakta. Wah. Saya menikahkan anak nggak boleh ngerepotin orang. Kasihan. Doanya yang terpenting. Wow, keren. Nah, Closing statement. belum. Ini kan masuk tahun politik. Oke. Maaf nih, Om kan tidak sudah meninggalkan dunia karena kehidupan Om tidak tercampur dengan APBD, APBN lah ya. Ya. Itu sudah berjalan begitu lama dan dari awal juga tidak ya. Ya. Hanya ikut campur terseret oleh teman juga bisa juga kan. Ini kan tahun politik, di mana akan ada pilkada. Banyak yang ngomong nih, katanya Om mau nyalon bupati nih. Waduh, tahun bupati itu kira-kira biayanya berapa? Ya 50 miliar atau 30 miliar. Tak hitung dulu di nol, kita ngelidingnya. Kalau ada yang ngajak partai politik, Gini Om, saya ini ditakdirkan itu tadi ya saya bilang sampaikan bahwa kejujuran adalah salah satu hal yang jadi objek pertama ya Om. Lalu kita semua udah tahu politik di Indonesia itu adalah boros anggaran. Berapa coba untuk pemilu sama segala rupa, ratusan triliun. Boros biaya, kan baliho-baliho sih itu semua, spanduk dan sebagainya. Lalu boros berantem, yang nggak tuntas-tuntas antara ini dan itu, gitu kan. Lalu boros pikiran, boros tenaga, boros waktu. Nah, kalau boros-boros ini saya jadikan satu pemikiran untuk sebuah prestasi yang mungkin di sisi lain, saya pikir juga sama manfaatnya, memberikan edukasi kepada adik-adik kita nih seperti ini, yang harus mulai men-skill up diri. Generasi kalian sudah generasi revolusi, zaman revolusi dulu, zaman
masih manual, revolusi industri Inggris, Prancis dan sebagainya berubah lagi ke digitalisasi. Sekarang sudah mulai lagi ke generasi X, alpha, beta, generasi 4.0 dan sebagainya. Nah ini kan kita mau begitu terus. Dan sekarang ini pilihan RT aja bisa jadi benar. Artinya tidak tertarik ya? Saya lebih tertarik memberikan edukasi bisnis. Wow. Jadi kalau saya wah ini menyalon begini-begini, ya kita kembali lagi pada prinsip kita, apakah mau diambil atau tidak, gitu kan. Kalau untuk kesiapan finansial, insya Allah siap. Ya. Tapi masalahnya kan lebih manfaat buat saya, manfaat di situ. Oh, keren. Gitu kan. Closing Om, silakan. Oke. Om Tata, terima kasih. Ya. Ini judul Guar Garut adalah salah satu media online dan TV ya. Podcast. Podcast. Kita yang memakai talkshow. Talkshow hari ini terima kasih sudah diundang sini, semoga manfaat dan jangan khawatir bahwa politik bukanlah jalan satu-satunya pilihan. Tapi perlu diingat banyak profesi-profesi lain yang juga banyak pilihan. Artinya buat saya pribadi masih sampai saat ini asik di dunia yang saya pilih yaitu entrepreneur, kewirausahaan, dagang dan sebagainya. Saya memberikan gambaran terkait masalah perjalanan saya ini untuk memberikan edukasi kepada siapapun yang masih adik-adik yang masih muda, SMA, SMP, SD, dan yang lain sampai ke perguruan tinggi atau bahkan mungkin yang tidak sekolah pun, yang belum sekolah pun, atau yang putus sekolah pun, jangan pernah putus asa untuk menggapai cita-cita. Karena Tuhan pasti sudah menyediakan sesuatu di ujung sana yang nantinya akan kalian temui dan kalian akan nikmati, sehingga kita menjadikan satu manusia yang siap untuk bertanding dalam konteks menempuh hidup fakultas kehidupan. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Sehingga kita disenangi banyak orang. Terutama kalau bapak-bapak senangin ya sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu disenangi bapak-bapak, tentu pasangan-pasangannya ya. Kalaupun yang nakal-nakal janganlah itu kan. Cukup saya saja. Berikan sesuatu, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Lebih baik kita berguna daripada kita tidak berguna sama sekali. Satu, niatkan dengan baik, pikirkan dengan baik, rencanakan dengan baik, kerjakan dengan baik, tuntaskan dengan baik, pastikan dengan baik. Insya Allah kalian akan menjadi pemenang di generasi kalian. Jujur, tekun, kerja keras, kreatif, inovatif, dan satu, selalu berdoa yang utama. Doa dari diri kita, orang tua kita, keluarga kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Om Tata. Terima kasih Om. Itulah Keluarga Garut perbincangan saya dengan Om Yusuf Supriyadi. Jika nonton perbincangan kami, jangan lupa minum ini Om, ada ini ada PJP, mantap. PJP. Pak Indra, PJP-nya enggak? Terus apa lagi nih? Kopi apa nih? Kahot Om. Kopi kahot. Ini boleh beli nih? Boleh. Beli 5 biji. Ini enak Om. Enak. Masih PJP. Oh, PJP juga. Ini apa nih? Ini kopinya. Nah, ini dari Jawa juga. Ini UMKM juga dari Jawa. Kafe apa lah itu? belum Kalau ini BJP juga? BJP juga. Jangan lupa nabung di BJP. Omo, wah temannya sudah tak terhitung itu di BJP. Pak Indra itu. Pak Indra, ini Pak Indra yang kita akan persiapkan nanti. Ini Keluarga Garut ya, ikut ya Pak Indra ya kegiatan kita nanti ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.